Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari uh, sasaran evaluasi pendidikan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 6 NIM 19 10 13 02 120 kelas 4B semester 4 mata kuliah evaluasi pendidikan. 1. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Jadi, dalam pendidikan itu, media diukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari suatu program pendidikan itu. Istilah lain yang dipakai adalah measurement, yakni pengukuran untuk mengetahui keadaan terhadap sesuatu. Jadi, sesuatu keadaan itu telah diketahui atau dilihat bagaimana pengukuran suatu keadaannya. Dalam melakukan suatu evaluasi, harus memakai ukuran-ukuran tertentu atau indikator-indikator yang jelas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebelum dilakukan evaluasi, tentu dilakukan oleh proses. Baik, sasaran evaluasi pendidikan. Input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah atau institusi, calon siswa itu dinilai dahulu kemampuannya. Ya, jadi input ini lebih kepada siswa yang baru masuk sekolah. Artinya siswa ini sebelumnya tidak mempunyai kemampuan atau ilmu pengetahuan yang banyak atau mencukupi. Jadi untuk juga dinilai pada awal masuk sekolah, lihat arah mana atau bakat mana yang dia punya. Selanjutnya, input pendidikan meliputi A. Memiliki kebijakan, tujuan dan dasaran yang jelas. B. Sumber daya tersedia dan siap. C. Staf kompeten dan berdedikasi tinggi. D. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. E. Fokus pada pelanggan, khususnya siswa. F. Manajemen. Ya, jadi dari input pendidikan meliputi ini terdiri 6. Semuanya ini saling berkontribusi untuk membentuk input pendidikan yang baik dan sesuai dengan standar tujuan atau melebihi untuk mencetak generasi yang lebih baik. B. Transformasi. Transformasi yang diibaratkan sebagai mesin pengolah yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi akan memegang peranan yang sangat penting. Ia dapat menjadi faktor penentu yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan upaya pencapaian tujuan pendidikan yang ditentukan. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain adalah 1. Kurikulum atau materi. 2. Metode dan cara penilaian. Ketiga, sarana pendidikan media. Keempat, sistem administrasi. Kelima, guru dan personal lainnya. Jadi untuk kurikulum ini itu disesuaikan dengan keadaan sekolah ataupun dari pemerintah. Untuk kurikulum sendiri sudah banyak pergantian kurikulum atau perkembangan kurikulum
dari kurikulum KTSP sampai kurikulum 2013. Untuk materi juga menyesuaikan dengan perkembangan materi yang ada dalam pendidikan dan jenjang sekolahnya masing-masing. Yang kedua, metode dan cara penilaian. Untuk metode, ada banyak metode yang bisa dilakukan atau dilaksanakan dalam transformasi untuk mencapai tujuan. Dan juga penilaiannya pun juga ada beberapa macam. Ketiga, sarana pendidikan atau media. Untuk sarana ini juga sangat penting untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana sarana yang baik akan memberikan dampak yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Karena semakin baik sarana, maka semakin bagus dan semakin cepat tujuan pendidikan itu akan tercapai. Keempat, sistem administrasi. Sistem administrasi ini lebih kepada bagaimana sistem di sekolah dalam pengelolaan seperti data TU dan pengelolaan guru dalam manajemen pendidikan di sekolah ataupun pendidikan di nasional yang sering berkaitan untuk menciptakan tujuan pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. Kelima, guru dan personal lainnya. Guru memang harus berkualitas juga di sini untuk mendidik siswa-siswanya. Dan personal lainnya seperti staf, TU ataupun yang lain yang berperan dalam membantu pendidikan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, C. Quote. Sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang diraih oleh masing-masing pendidikan. Setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang tertentu untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang diraih oleh peserta didik. Dipergunakan alat berupa tes prestasi belajar atau tes hasil belajar yang bisa dikenal dengan istilah tes pencapaian. Jadi quote ini adalah hasil akhir dari proses pendidikan yang mengarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi quote lebih melihat bagaimana perkembangan seorang peserta didik, apakah dia berhasil mencapai tujuan atau perubahan pada dirinya sebagai prestasi, sebagai prestasi. Tentu dilihat dari awal hingga akhir dari pembelajaran dan pendidikan yang diberikan. Selanjutnya, quote pendidikan digolongkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan investatif. Aspek konsumtif berhubungan dengan kesenangan dan manfaat-manfaat yang diterima oleh siswa, keluarga, dan masyarakat keseluruhan. Sedangkan investatif, komponen investatif mencakup berbagai output yang berkaitan dengan tujuan untuk mempertinggi keahlian individu dan masyarakat di masa depan. Investatif. Selanjutnya, jadi output adalah pendidikan yang dapat diartikan sebuah hasil dari sarana evaluasi pendidikan di mana dalam proses transformasinya menjadi pendidikan akan lebih baik sesuai dengan tujuan analisis yang kekurangannya telah diperbaiki dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar menciptakan keluaran hasil yang baik. Sebagai bagian pendidikan yang melahirkan orang-orang atau hasil yang bermutu dan berkualitas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.